Bab 1452. Pedang. Pedang. Siapa orang di depanku ini? Itu adalah wanita dengan topeng pisau yang ditemui warrior yang ketika dia pertama kali memasuki kota Xiong. Pada saat itu, pihak lain hampir membunuhnya dengan satu pisau. Karena itu, dia cukup terkesan dengan wanita bertopeng ini. Tapi apa yang dia harapkan? Dia benar-benar bertemu satu sama lain di sini. Pihak lain juga telah merambah ke wilayah ganas ini. Itu kamu. Ada juga kilatan kejutan di mata wanita bertopeng itu. Jelas, dia tidak menyangka bertemu warrior yang di sini. Kenapa kamu di sini? Warrior yang bertanya. Kenapa kamu di sini? Wanita itu bertanya balik. Warrior yang berkata, datang dan temukan sesuatu. Ayo cari pusaka, kata wanita itu. Warrior yang melirik wanita itu dan harus mengatakan bahwa dia telah meremehkan kekuatan pihak lain sebelumnya. Tidak mudah bagi wanita ini untuk datang ke sini sendirian, sangat tidak mudah. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan bertanya, aku melihatmu berlari keluar dari sana. Selain kamu, ada banyak monster siluman. Apakah sesuatu terjadi di sana? Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga tidak begitu tahu, karena aku belum masuk ke dalam, dan aku tidak bisa masuk lebih dalam. Ada terlalu banyak monster siluman. Sangat mudah ditemukan. Ini, dia memandang warrior yang, kamu sangat pandai bersembunyi, dan aku hampir tidak menemukanmu sekarang. Lalu bagaimana kamu menemukanku pada akhirnya? Warrior yang bertanya. Dia juga sedikit ingin tahu tentang pihak lain yang menemukannya. Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberi tahumu. Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, ada satu pertanyaan lagi, apakah ini hutan gelap? Tidak tahu. Wanita bertopeng itu berkata, meskipun aku telah memasuki wilayah ganas sebelumnya, tetapi belum pernah masuk jauh ke dalamnya. Ini adalah yang pertama dan mungkin yang terakhir. Tempat ini terlalu berbahaya. Dengan kekuatanku saat ini, aku masuk jauh ke dalamnya, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa kembali. Omong-omong, dia melihat warrior yang dan berkata, aku bisa datang ke sini karena beberapa alasan, tetapi aku tidak melakukannya. Tidak disangka kamu bisa datang ke sini juga. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang aku kira. Jika ada kesempatan di masa depan, kita pasti akan bertarung. Jika kamu memiliki kesempatan, kita dapat belajar dari satu sama lain, kata warrior yang. Ia juga sangat senang belajar dari para master, karena dengan begitu ia bisa mengetahui kekurangan dirinya dan memperbaiki dirinya. Dan wanita di depannya adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya di antara mereka yang menggunakan pisau. Pisaunya terlalu tajam dan terlalu cepat. Terutama kecepatan pisau, bahkan jantungnya berdebar. Wanita bertopeng itu mengangguk sedikit, lalu berkata, jika kamu ingin melanjutkan, maka aku menyarankanmu, jangan pindah. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuat monster siluman ini begitu takut, mereka tidak ragu untuk melarikan diri dari wilayah mereka sendiri, tapi, tidak diragukan lagi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku lawan saat ini. Warrior yang tersenyum, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku masih memutuskan untuk pindah. Wanita bertopeng itu melirik warrior yang, lalu sedikit mengangguk, semoga berhasil. Apakah kamu akan keluar sekarang? Warrior yang bertanya. Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya sedikit, aku ingin melihat kemana-mana. Meskipun tempat ini sangat berbahaya, juga penuh dengan peluang, jadi aku memutuskan untuk mencari kemana-mana.
Dengan kecepatanku, kecuali jika itu adalah monster siluman, jika tidak, akan sulit bagi monster siluman biasa untuk membunuhku. Juga, warrior yang mengangguk. Kecepatan wanita ini tidak biasa. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kecepatan, dia tidak dapat mengejar pihak lain. Sekarang, dia agak mengerti mengapa pihak lain bisa datang ke sini. Selain kekuatan lawan sendiri, ada hal lain, yaitu kecepatan lawan. Jika wanita ini ingin melarikan diri, dirinya khawatir hanya kecepatan kuat yang bisa mengejar. Pada saat ini, wanita itu berkata, "Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Akan ada waktu nanti." Warrior yang mengangguk. Wanita itu sedikit mengangguk, tidak berbicara, tubuhnya bergetar, dan langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas, bahkan warrior yang tidak dapat melihat dengan jelas. Melihat tempat di mana wanita itu menghilang untuk waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya aku perlu berlatih lebih cepat di masa depan." Kecepatannya cepat, dan manfaatnya pasti ada. Serang untuk menyerang, mundur untuk melarikan diri. Memulihkan pikirannya, warrior yang hendak bergerak ketika tiba-tiba, matanya tertutup, dan seberkas avatar memasuki pagoda Hongmeng. Klon warrior yang datang ke monster siluman yang masih ditekan oleh pagoda Hongmeng. Pada saat ini, ada orang lain di sampingnya. Orang ini secara alami adalah Ella. Melihat warrior yang, cahaya ganas tiba-tiba muncul di mata monster siluman yang sekarat, tetapi segera, cahaya ganas itu menghilang dan berubah menjadi ketakutan. Warrior yang mengabaikan monster siluman, tetapi memandang Ella karena Ella memanggilnya. Ella berjalan di depan warrior yang dan berkata dengan lembut, "Tidak bisakah kamu menggertak mereka? Mereka semua menyedihkan." Warrior yang melirik Ella, dan kemudian berkata, "Ella, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu seorang klan siluman?" Sebenarnya, dia sudah curiga. Karena monster siluman ini terlalu berlebihan untuk Ella. Dan Ella juga merawat monster siluman ini dengan baik, jadi dia curiga bahwa pihak lain juga dari klan siluman. Ella menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu dari klan mana aku berasal." Warrior yang. Pada saat ini, Ella berjalan ke monster siluman, menepuk kepala monster siluman dengan ringan, dan berkata, "Tidak apa-apa, ikuti saja dia selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, kamu bisa bebas. Apalagi, meskipun dia adalah takdirnya dari bintang Solo Scorpio, tapi dia juga takut dengan energi, jika kamu mengikutinya, mungkin itu juga kesempatan untukmu." Monster siluman melirik warrior yang, dan akhirnya ke Ella. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk setuju. Melihat adegan ini, warrior yang tidak bisa tidak melihat Ella dalam-dalam, wajah gadis ini tidak biasa. Dia benar-benar ingin menyeret Kuart keluar sekarang dan melihat apakah Kuart akan memberikan wajahnya. Tapi sayangnya, Kuart pria ini menghabiskan energi dan tidak bisa keluar untuk saat ini. Dengan cara ini, dengan bujukan Ella, monster siluman menyerah pada warrior yang, meskipun hanya 5 tahun, itu sudah cukup untuk warrior yang. Karena monster siluman ini berwajah sapi, warrior yang memberinya nama yang menurutnya sangat cocok, Kalves. Dengan tambahan Kalves, warrior yang sekarang memiliki 6 monster siluman, ditambah Kuart. 6, ditambah dia, bisa dikatakan barisan mereka tidak akan kosong meski melawan 30 tingkat dewa lanjutan master.
Karena apakah itu anak sapi atau piton kaisar kuno, itu pasti bisa menjadi 1 lawan 3, dan untuk Quark, apalagi. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, sudah pasti tidak ada masalah untuk membawa 5 dengan 1. Bisa dibilang kali ini dirinya datang ke wilayah ganas dan panennya sangat banyak, tentunya akan lebih sempurna lagi jika bisa mendapatkan air mata kehidupan dengan lancar. Dan jika tidak bisa mendapatkan air mata kehidupan, mungkin ini hanya awan yang mengambang. Jika hidup hilang, apa gunanya lebih banyak harta dan lebih banyak monster siluman? Air mata kehidupan. Di lapangan, warrior yang membuka matanya, dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian melanjutkan. Sepanjang jalan, masih ada monster siluman yang berlarian dari kedalaman hutan. Warrior yang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sini, para dewa benar-benar seperti anjing. Dapat dikatakan bahwa jika monster siluman ini dan orang-orang ini di sini bisa keluar, seluruh dunia bawah bersama-sama pasti tidak akan bisa melakukannya. Karena selama ini, monster siluman yang dia lihat pada dasarnya tidak memiliki kelembaban sedikit pun. Menurut perkiraannya, mungkin hanya dunia besar yang bisa bersaing dengan wilayah ganas ini. Meskipun ganas wilayah ini menakutkan, termasuk sungai Huangquan yang tidak dikenal, dunia besar tidak boleh diremehkan. Perlu tahu, Hades, mereka semua berasal dari dunia besar. Kakak tertua dan adik kedua istana alam baka, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi kekuatan mereka benar-benar menghancurkan, dan di dunia besar, masih ada orang lain yang tidak lemah di pasukan istana alam baka. Juga, seperti apa tiada batas Wuji itu. Namun, dia tidak bisa dianggap tak terkalahkan di dunia besar, dia hanya bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara pedang kultivator pada masanya. Bisa dibayangkan betapa besar kekuatan di dunia besar. Namun, wilayah ganas ini tidak sederhana. Tidak diketahui apakah dunia besar itu kuat atau wilayah ganas itu kuat. Bagaimanapun, kedua belah pihak tidak pernah bertarung. Perlahan-lahan, saat warrior yang masuk lebih dalam, semakin sedikit monster siluman yang keluar dari kedalaman hutan. Pada akhirnya, dirinya melihat beberapa monster siluman berlari hampir setiap setengah jam. Melihat monster siluman ini, mata warrior yang berapi-api. Karena, jika dia bisa mengirim monster kota ini ke Pagoda Hongmeng, maka dia akan bisa membentuk pasukan monster siluman yang super. Tapi dia tidak berani melakukannya. Di sini, jika ada terlalu banyak gerakan, mungkin akan terkepung. Terus masuk lebih dalam, setelah sekitar 1 jam, warrior yang pada dasarnya tidak melihat monster siluman. Ini membuat warrior yang terlihat bermartabat, dia melambat dan selalu waspada. Perasaan buruk. Sekarang, dia memiliki firasat buruk lebih dan lebih. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berhenti. Dia mendengarkan dengan seksama. Boom, boom. Satu demi satu suara lembut tiba-tiba terdengar di kejauhan. Suara itu agak seperti langkah kaki. Awalnya sangat ringan, tetapi secara bertahap, suaranya menjadi lebih keras dan lebih keras. Tidak hanya itu, warrior yang juga menemukan bahwa tanah sedikit bergetar. Segera, suaranya menjadi lebih berat dan lebih keras. Setelah sekitar 10 napas, seluruh tanah mulai bergetar hebat. Tidak hanya tanah, tetapi juga pohon-pohon di sekitarnya bergetar hebat. Daun yang tak terhitung jumlahnya turun dari pepohonan, seperti hujan daun. Pada saat yang sama, suara berubah dari suara lembut sebelumnya menjadi suara gemuruh, dan setiap kali terdengar,
itu memekakkan telinga. Mata warrior yang sedikit menyipit, ekspresinya sangat serius. Apa sebenarnya yang ada di kejauhan? Di lapangan, ada keheningan sesaat, dan warrior yang sudah memiliki niat untuk mundur. Intuisi memberitahunya bahwa tidak peduli apa yang ada di kejauhan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Hindari tepi untuk saat ini. Dan tepat ketika warrior yang hendak mundur lebih dulu, sebuah suara serak tiba-tiba datang dari kejauhan, pedang. Pedang, pedang, pedang. Warrior yang tertegun, ada apa? Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba melihat ke kejauhan, tidak tahu apa yang dilihatnya, matanya melebar, jangan menakutiku. Bersambung.